YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, kami akan hadirkan lagi informasi pilihan redaksi News Pagi, yaitu di mana seorang warga tewas saat petasan yang diraciknya meledak di Ponorogo, Jawa Timur. Ya, akibat kuatnya ledakan ini, pemirsa, rumah korban rusak berat hingga nyaris roboh. Aparat Polres Ponorogo mengevakuasi jasad Sunardi yang terpental ke tanah di Desa Sukarejo, Kecamatan Sukarejo, Ponorogo, Selasa malam. Selain Sunardi, polisi juga mengevakuasi adik korban ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Diduga korban terpental saat memproduksi petasan di lantai 2 rumahnya. Selain terdengar dari radius 5 km, kuatnya ledakan membuat rumah korban hancur dan nyaris roboh. Kakak beradik itu di atas ya, di atas ada tingkat di atas itu, tidak tahu yang katanya ada itu, tahu-tahu ada ledakan itu. Jadi si dua korban itu semua di lantai 2 atau gimana? Di lantai 2 semua. Di lantai 2 semua. Terus satu korban di mana setelah kejadian? Informasi yang satu korban itu terpental sampai rumah sebelah. Sekitar jam 10 malam atau jam 22. Jadi di suatu rumah terjadi ledakan, diperkirakan itu jadi dari petasan. Jadi korbannya satu meninggal, satu dibawa ke rumah sakit. Untuk memastikan penyebab kematian, jasad korban dibawa ke RSUD Ponorogo untuk divisum. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sebuah rumah di Kota Medan, Sumatera Utara ludes terbakar sesaat setelah ditinggal pemiliknya pergi bekerja. Rumah korban yang terbuat dari kayu membuat warga kesulitan memadamkan api. Warga Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan gegerkan dengan aksi si jagung merah yang melalap sebuah rumah kayu. Api yang membesar juga nyaris membakar 2 rumah lain yang berdekatan. Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan setelah warga menyiram api dengan air parit. Diduga api berasal dari korsleting listrik karena warga melihat api muncul dari atap rumah korban. Instruktur sebuah pusat kebugaran di Surabaya, Jawa Timur ditangkap polisi karena membunuh anggotanya. Ya, pelaku mengaku dendam karena sakit hati sering dirundung oleh korban. Aaron, seorang instruktur pusat kebugaran, hanya bisa tertunduk malu saat ditangkap polisi karena telah membunuh Fardi Chandra, anggotanya. Aaron membunuh Fardi karena dendam dan sakit hati lantaran sering dirundung oleh korban setahun terakhir. Tersangka mengaku sudah berusaha berdamai dengan korban, namun korban malah mengancamnya. Ini di sini cuma seorang PT, cuma cari makan di sini aja, jangan macam-macam. Dan terakhir lagi yang membuat saya kesel, ini negara hukum, kamu macam-macam di sini. Keluargamu bisa tak habisi. Dari situ saya refleks, saya bawa pisau, saya mau arah ke berlawanan, saya tusuk dia. Dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui sudah merencanakan pembunuhan dan membeli senjata tajam di Pasar Solayan untuk menganiaya korban. Tersangka ini sebetulnya sudah dendam sejak lama, 1 tahun yang lalu. Namun karena dia sudah berusaha baik-baik, tidak bisa tindakan sama korban, makanya korban selalu sering ngebully. Terus dia mempunyai etikat rencana untuk melakukan pembunuhan, yaitu beli pisau. Jadi sebelumnya dia sudah merencanakan itu dan dia akan menghabisi karena sudah dendam sumat, artinya sudah lama dia melakukan itu. Sebelumnya, korban tewas usai ditusuk oleh pelaku sebanyak 17 kali usai berolahraga di salah satu pusat kebugaran di Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya, Jawa Timur. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun sayang nyawa korban tidak tertolong. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Polisi menggerebek pelaku pembunuhan yang mayat korbannya dibuang di dalam sumur kosong di Lampung Tengah, Lampung. Ya, ironisnya pemirsa, pelakunya merupakan suami istri korban.
Tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah meringkus Joko karena membunuh istri sirinya yang bernama Reni. Ironinya jasad korban dibuang pelaku di sumur kosong di Kecamatan Wai Pengebuan, Kabupaten Lampung Tengah. Modus pelaku ialah menganiaya korban hingga tewas dan pelaku membawa jasadnya dengan mobil. Pelaku membunuh istri sirinya karena ingin menguasai harta benda korban. Polisi menyita 2 buah mobil yang diduga digunakan pelaku untuk membuang mayat, serta uang 30 juta rupiah. Ada orang yang hilang di wilayah Kabupaten Waikanan, kemudian kita kembangkan kasus. Memang pelaku memang orang Lampung Tengah. Kalau untuk pelaku sendiri orang dekat atau siapa nih Bang? Iya, suaminya. Tapi korban merupakan istri ketiga. 20 April lalu, warga kampung Tanjung Ratu Ilir, Lampung Tengah, Lampung dikejutkan dengan penemuan jasad wanita dalam sumur. Polisi kemudian mengevakuasi jasad korban yang terbungkus plastik dari dasar sumur. Tidak ditemukan kartu identitas jasad korban, namun di sekitar lokasi polisi menemukan kartu identitas warga Hong Kong. Dari Lampung, Roy Perleoli, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Fazilah Khairunisa. Dan saya Pram Senjaya, pemirsa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama beraktivitas. Selamat pagi dan sampai jumpa.